Ya, ketemu lagi pastinya sama gua Kucai, karena di nama podcastnya sendiri sudah ada tulisannya. Kumel itu adalah Kucai ngedumel, di mana gua akan ngedumel. Dan episode ini masih dalam bagiannya 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcasters Indonesia. Jadi ini sebenarnya sebuah challenge gitu. Challenge untuk membuat podcast sampai tayang ya 30 hari berturut-turut. Jadi ini hari yang keempat. Ya, hari keempat. Gue selamat sampai hari keempat. Jadi ya kalau kalian yang dengerin baru atau ya nggak tahu sih ya, nggak tahu ya. Pokoknya intinya kalau kalian dengerin ini didukung bisa dengan follow IG-nya, follow podcastnya di mana aja. Pokoknya lo search aja, kalau ada di platform podcast yang biasa lo dengerin ada search dan lo ketik aja Kumel with Q, jala with Q nggak tuh pakai Q gitu. Itu ada, lo follow dan lo adanya subscribe ya lo subscribe dah tuh. Gue sedikit bocorin lah ya gitu. Jadi sebenarnya itu tiap hari itu kita podcaster yang ikut dalam challenge ini kita tuh dapat list. Jadi tiap harinya udah ada tema tertentu gitu yang sudah ditentukan gitu untuk membantu kita. Dan ya sangat terbantu saya. Karena kalau enggak wah bingung hari ini apa, besok apa, lusa apa dan seterusnya apa gitu. Dan jadi gue sengaja gak mau ngebaca listnya semuanya gitu. Jadi gue pengen agak sedikit sedikit kaget lah biar lebih raw gitu ya. Jadi gue baca hanya saat mau ngetek. Dan judulnya untuk di episode kali ini adalah pamer. Waduh, kalau kata anak-anak sekarang tuh flexing. Waduh, flexing gak tuh? Jadi sepertinya di episode ini gue akan bisa lebih ngedumel dibanding episode yang 3 episode sebelumnya. Karena secara tema sepertinya ini bisa gue dumelin nih. Kayaknya banyak ada unek-unek atau ada sesuatu yang di pikiran gue gitu. Jadi sepertinya akan bisa gue dumelin ya. Kita bicara masalah pamer. Pamer itu gimana ya? Gue cuma ingetnya kalau pamer itu banyak terjadi di sosial media. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi saat ada orang pamer di depan gua mungkin bisa komen, apalagi kalau itu teman gua gitu ya. Kadang yang menyebalkan itu adalah kalau ngebaca atau apalah ya di sebuah sosial media. Karena lu cuma bisa komen dengan ketikan, lu gak bisa komen dengan misalkan lu kesel gitu. Atau misalkan lu ngiri gitu. Atau kayak wah pengen banget deh kayak dia gitu atau apa. Lu cuma bisa ngetik. Atau kalau lu gak mau ketik ya udah lu pikirkan aja dan lu dumelin aja sendiri gitu. Dan gue gak tahu kenapa terjadi di sosial media kayaknya lebih mengesalkan buat gua ya. Buat gua, ingat ini buat gua. Gue sih kalau gue inget dan gue pikir-pikir tentang hal pamer di sosial media, gue sering ketemu malah bukan orang yang pamer dengan dengan kekayaan, tapi pamer lebih dengan kondisi, situasi atau apapun itu yang sebenarnya lebih ke membuat image-nya dilihat seperti apa, tapi pengennya dilihatnya yang tinggi gitu. Gue punya temen yang begitu dan gue sampai sempet gue blok gitu dan gue hide aja gitu. Maksud gue ya gue nggak mau unfollow lah, karena maksud gue ya udah dia temen gue yang brengseknya di hal itu gitu. Jadi ada di temen gue yang begitu dan dia itu melakukan sebuah pamer adalah sesuatu yang tidak dia bisa sebenarnya. Jadi dia itu pamer untuk bisa dilihat orang-orang di sosial media, dia tuh siapa, dia tuh di mana, sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, sesuai dengan apa yang dia impikan. Gue nggak tahu motifnya apa, tapi kalau gue jadi dia dengan sifat seperti itu dan pemikiran ke situ gitu ya, tebakan gue cuma misalkan biar gue dapat job mungkin sesuai yang dia mau. Dan lucunya dia bergerak di bidang kreatif, dan dari yang gue tahu kalau lu bergerak di bidang kreatif, yang lu harus buktikan adalah karya lu, cara berpikir lu, cara lu menyikapi sesuatu hal atau apa, pokoknya lu berkarya lalu menghasilkan sesuatu, lu buat sesuatu untuk mengarah ke situ. Ya memang ada stepnya gitu. Tapi teman gue ini sangat unik dan berbeda. Dia langsung menunjukkan dengan gaya hidupnya, dengan cara berpakaiannya, dengan cara dia mengambil gambar untuk di story IG-nya ke arah yang dia impikan, yang dia cita-citakan gitu. Itu kan sama aja kayak dulu gue pernah berpikir tentang passion, tentang pekerjaan, dreams, job, dream life. Lu memang bener-bener passionate ke sana,
atau karena lu mau jadi orang itu, lu mau jadi si itu, lu mau jadi seperti itu, lu mau jadi yang begitu. Dan itu dua hal yang berbeda gitu. Karena kalau misalkan passionate, lu gak mikirin itu sih. Itu adalah reward lu. Itu adalah hadiahnya lu dengan melakukan semua yang dalam bentuk karya, berkarya dan passionate dengan bidangnya gitu. Dengan sesuatu yang lu cintai, dengan sesuatu yang lu suka. Gue bingung sama orang-orang yang bisa melakukan itu walaupun kondisinya dia tidak di situ. Dia melakukan hal yang dia gak punya, hal yang dia tidak jalani. Gue mikirnya kalau misalkan gue melakukan itu, orang-orang di sekitar gue yang harian ketemu gitu, atau yang ada periodically ketemu gitu ya, terus gue mesti mempertanggungjawabkan itu gimana? Dan kalian pernah tahu gak? Lu mempamerkan sesuatu yang lu tidak punya. Lu mempamerkan sesuatu hal yang lu tidak ada di situ, tidak lu jalani. Cuma karena biar terlihat seperti lu siapa. Dengan itu lu mempunyai title apa tertentu gitu ya. Bilanglah itu adalah udah suatu kebohongan dong ya. Gitu ya. Kita sepakatin aja nih. Kita ambil aja misalkan itu sudah suatu kebohongan. Dan saat lu ketemu teman-teman lu dan ditanya hal yang berhubungan dengan itu gitu ya. Kan lu harus bohong lagi. Dan seterusnya kayak rantai gitu loh. Jadi lu bohong untuk menutupi kebohongan lo yang kemarin. Yang kemarin itu adalah untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya lagi. Dan sebelumnya lagi. Dan sebelumnya lagi. Dan terus. Gue membayangkan hidup seperti itu kayak apa ya? Kayak orang mah nabung duit. Orang mah nabung, kalau podcaster nabung episode. Ini nabung dosa. Kan gak gimana ya? Gak benefit gitu. Si benefit banget tuh gue. Ya, intinya itulah. Dan gue gak tahu ya. Oke, sebelum gue lanjut, mungkin kalian yang udah dengerin sampai sini ngobrolnya kemana-mana gitu ya. Karena memang podcast ini tidak pernah ada strukturnya. Jadi memang, tapi ya dinikmatin aja lah ya. Karena gue sangat menikmati topik-topik yang memang bisa bikin gue untuk ngedumel kayak gini gitu lah. Dan kalau yang gue lihat-lihat ya, banyak orang bilang kalau misalkan urusan pamer nih ya, banyak orang bilang tuh sombong gitu, orang itu sombong. Iya sih, ada faktor itu, tapi mungkin juga dia cuma bangga dengan itu gitu loh. Dan kalau memang dia seperti itu, harusnya sih teman-temannya bukan yang kayak gua ya gitu. Teman-temannya pasti yang modelnya begitu aja. Dan di kelasnya mereka, dan kalau memang dia pernah punya itu, tidak akan jadi masalah. Karena ya lingkungannya dia, circle-nya dia, teman-temannya dia yang follow dia, yang memang kenal sama dia, ya memang seperti itu juga gitu. Jadi itu hal yang wajar. Menurut gue sih begitu. Dan disitulah, dan gue bisa mengerti. Mungkin lu bangga, mungkin lu adu sama temen lu punya-punyaan yang lebih baik, yang lebih mahal. Tapi yang bermasalah buat gue adalah saat lu melakukan itu, melakukan pamer, flexing untuk sesuatu yang bukan lu, yang sesuatu lu gak punya, sesuatu yang lu gak lagi jalanin gitu. Cuma hanya apa? Cuma biar eksistensi lu sebagai apa? Oh ini tujuannya pamer biar eksistensi gue dipandang sebagai public figure. Gue dipandang sebagai musisi, gue dipandang sebagai penyanyi, gue dipandang sebagai musik produser, gue dipandang sebagai fotografer, dan seterusnya dan lain-lainnya. Buat apa? Gue mengalami di mana gue harus menunjukkan sebuah eksistensi di sosial media gue. Gue melakukan itu karena saat itu gue freelance. Dan gue harus menunjukkan gue eksis di dunia dan bidang yang sedang gue jalani, bidang yang gue bisa. Biar ada jobnya, biar gue dapat callingan gitu. Dan apa yang gue post sesuai dengan apa yang gue kerjakan, yang sedang gue lakukan, project berjalan atau apapun itu. Misalkan gue lagi foto, ya gue akan tunjukin gue foto siapa, gue foto apa, set kamera gue foto dan gue upload hasilnya misalkan kayak gitu. Tapi itu gue lakukan, dan apa yang gue lakukan itu masih bisa loh dibilang, wah lu pamer, bisa, sangat bisa. Tapi kalau misalkan gue melakukan itu dan gue dapat tanggapan seperti itu, gue bisa jawab nih, ya kan gue ngelakuin itu yang gue lakukan. Ya memang begitu, ya biar dapat jobnya. Walaupun gue akan menjawab dengan bercanda, nyinyir atau apapun, dan gue tidak perlu berbohong untuk itu. Nah kalau misalkan kayak teman gue tadi tuh, kan dia harus bohong ya, hanya untuk menunjukkan sebuah eksistensi. Padahal orang di sekitar lu tuh bisa lihat kok, kalau lu adalah orang yang melakukan pamer, flexing atau apapun dengan tujuan eksistensi, orang di sekitar lu tuh bisa lihat, orang di sekitar lu bisa tahu yang benarnya tuh gimana. Dan lu akan cuma jadi omongan orang-orang di sekeliling lu. Kasarnya, kalau lu begitu, mungkin orangnya di satu grup WhatsApp lu, punya grup yang tidak ada elunya. Coba deh, mungkin ya. Ya gak sih? Kalau gue sih akan, ya minimal kalau gak ada grup yang gak ada orang itu, minimal gue jadi ngomongin gitu. Pasti ada yang mau ngomongin lu gitu.
Dan saat semuanya palsu, saat semuanya cuma apa ya, sandiwara lah gitu, ya lu hanya jadi topik omongan orang, men. Gue punya juga temen yang sombong, dan gue pun kadang sombong, dan gue sering bercandain, ya harus sombong lah, gue selalu begitu. Kenapa? Karena sombongnya gimana ya, sombong dari hati sama sombong yang dibuat-buat gitu loh. Itu berbeda. Aduh, kok gue aneh ya, kenapa gue harus membedakan itu sih. Maksudnya sombong saat lo memang punya, itu bisa jadi motivasi buat orang lain. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau lo menyombongi sesuatu yang tidak lo punya, sorry ya, bahkan untuk sombong aja lo gak pantas gitu. Lo gak berhak untuk itu gitu. Itu yang gue gak paham gitu. Dan sosial media itu segitu gampangnya untuk bisa lo tidak diketahui orang gitu. Segitu gampangnya untuk melakukan itu. Kalau gak usah kita ngomong masalah pamer. Masalah menggunakan filter untuk terlihat berbeda aja, itu mungkin dilakukan. Bilanglah muka gue ada bopeng-bopaknya, gue pakai filter yang bisa nutupin itu, hilang. Gue akan terlihat muka gue halus mulus licin gitu muka gue. Aslinya, intinya pamer-pamer yang kayak begitu, melakukan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang lu gak punya, yang bukan lu jalani, yang tidak ada, itu cuma akan menimbulkan masalah. Percaya deh. Mau gue kasih contoh gak? Contohnya gini. Lu adalah seorang pelaku industri kreatif yang lu seorang misalkan lu seorang filmmaker gitu misalkan, tapi lu belum pernah punya karya film layar lebar atau minimal film pendek, lu tidak punya. Lu cuma berangan-angan pengen jadi itu. Oh bagus, sangat bagus lu punya cita-cita. Tapi kalau lu melakukan bagian itu, mengaku-ngaku lu siapa dan udah di mana padahal belum. Kalau ada yang mempercayakan lu untuk bikin, bayar lu lagi, dikasih modal misalkan gitu, dan lu tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, mati lu, selesai, karir lu selesai malah di situ. Lu mengedit foto lu terlihat lebih baik dan jauh lebih baik, terlalu baik sampai sempurna misalkan. Lu main dah tuh aplikasi dating tuh ya, Tinder, Bumble, apalagi dah gue nggak tahu, pokoknya gue taunya itu dah. Terus tiba-tiba ketemu nih yang match, tiba-tiba ketemuan, lah ternyata jelek, lu juga yang diomongin. Lo juga yang rugi. Lo lakukanlah semua seperti itu sampai semua orang di daerah lu dan daerah main lu dan di Jakarta bilanglah begitu. Tahu semua itu, kelar hidup lo. Terus lo mau kemana? Pindah kota? Emang lo pikir pindah kota gampang? Jadi seperti di episode ini gue terlalu banyak ngomel ya. Tapi nggak apa-apa. Gue menikmati nih yang episode ngebacot-bacot begini nih. Dan ya. Kalau misalkan kalian yang mendengarkan ini dan kayak susah mengikuti, atau mungkin kalian setuju, atau kalian mau meneruskan topik ini gitu ya, bisa lah komen di IG kah, atau di platform podcast yang memang bisa komen gitu ya, kita komen aja. Dan kalau untuk podcast kayak Kumel gini yang pendengarnya belum ketahuan gitu ya, kalau ada yang begitu-begitu pasti direspon. Karena itu membanggakan, itu menyenangkan loh, bisa begitulah gitu. Dan mungkin sekian dulu ya, kayaknya segini dulu nih, karena gue terusin gue akan ngomongnya kemana-mana nih. Oke, akhir kata mengenai mengenai topik pamer, kita tuh semua punya bagiannya masing-masing. Kita tuh dikasihnya, rezekinya, kondisinya dan segala macam tuh sendiri-sendiri, dan tiap orang berbeda. Ada yang baik, ada yang enggak, ada yang kurang beruntung, ada yang beruntung sekali, dan ada di posisi manapun lu, pasti akan ada hal yang selalu bisa lu syukurin. Bukan syukurin gitu, bukan ya. Tapi lu syukuri. Lu syukuri. Nah itulah. Pasti ada. Mempunyai cita-cita, punya goal dalam kesuksesan dalam hidup. Kalau gimana, kalau apa, jadi siapa. Boleh. Itu bagus. Untuk memacu lu melakukan sesuatu dengan stepnya sampai ke situ. Tapi kalau lu ambil shortcut, lu cuma ambil jalan pintas, dan jalan pintasnya itu adalah sesuatu yang lu belum di situ, ya gak akan jadi baik buat lu. Percaya deh sama gue. Percaya sama gue bukan karena gimana gitu, karena menurut gue ini hal yang umum gitu. Kalau lu mempamerkan sesuatu yang bukan lu punya, cuma karena lu pengen ada di situ, nggak baik buat lu, nggak baik juga buat kesehatan orang-orang di sekitar lu. Apalagi orang-orang kayak gue, nggak sehat. Gue bakal ngedumel mulu ngeliat kelakuan lu gitu. Ya udah, syukurin aja. Semuanya bisa baik kok. Kalau lu motivasinya baik, kalau lu niatnya baik, kalau lu berusaha dengan baik, akhirnya akan baik. Baik di sini relatif ya. Baiknya sukses atau enggak relatif ya. Intinya tidak akan menyusahkan lu, tidak akan bikin masalah baru lagi.
Dan untuk kalian tahu ya, gue tahu beberapa klien gue yang ya bisa dibilang tajir lah, melintir lah. Gak ada tuh mereka sombong-sombong begitu yang gak mereka punya. Malu mereka. Pun kalau mereka punya, mereka cuma ngomong sama yang setarafnya mereka gitu. Dan orang-orang gitu gak pengen diketahuin mereka punya apa dan segimana kayanya mereka gitu. Orang-orang terdekatnya aja yang tahu. Tahu-tahu gimana, tahu-tahu dikasih, tahu-tahu gimana ini itu tahu-tahu. Ya ada juga sih yang sombong sih pasti. Cuma maksud gue, pun kalau lu punya, lu sombong gak apa-apa gue diem. Ya lu punya. Kalau lu gak punya, nah gue dumelin lu. Yaudah segitu dulu, kalau panjang lagi nih ntar. Yaudah pokoknya jangan lupa dengerin. Kalau lu udah dengerin sampai sini berarti akan ada tombol follow atau tombol subscribe di layar dulu. Jadi itu dipencet, di follow, di subscribe. Ada rate, di rate. Ada lonceng, di lonceng. Ada komen, di komen. Pokoknya semuanya gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram Kumal Podcast. Disambung pakai Q. Sama kayak nama gue, IG gue juga gitu. Kucai _ pakai Q. Nggak tahu kenapa pakai Q. Jangan ditanya kenapa pakai Q. Intinya pakai Q. Oke? Yaudah segitu dulu. Yaudah, yuk bye.